Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam bagi kalian yang menonton video ini. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang administrasi kesiswaan. Materi pertama akan dibawakan oleh Dian Zulfani Rahmah, materi kedua akan dibawakan oleh Zahratul Zakiah, materi ketiga akan dibawakan oleh Lilis Septiana, dan materi terakhir akan dibawakan oleh Mbak Malika Zahra Mailani. Oke, selamat menyaksikan. Kata administrasi itu berasal dari bahasa Latin yaitu ad dan juga menitret yang berarti melayani. Sedangkan secara istilah administrasi itu dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan bersama yang melibatkan semua pihak dalam suatu organisasi agar tujuan dan cita-cita yang telah ditetapkan itu dapat terwujud. Kemudian menurut Sri Astuti, administrasi kesiswaan itu merupakan usaha yang di dalamnya itu mengatur tentang administrasi yang berkaitan dengan siswa dalam upaya mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Sedangkan menurut Andri Kurniawan dan kawan-kawan, administrasi kesiswaan adalah praktik melacak perilaku ataupun tindakan siswa dari pertama kali siswa itu masuk atau mendaftar pada sekolah tersebut hingga siswa itu selesai bersekolah ataupun lulus dari sekolah tersebut. Dan dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi kesiswaan adalah suatu usaha sengaja yang dilakukan dalam suatu lembaga pendidikan ataupun sekolah yang di dalamnya itu mengatur administrasi yang berhubungan dengan siswa. Meskipun administrasi kesiswaan ini selalu berhubungan dengan siswa, tetapi tidak semua yang berkaitan dengan siswa itu diatur oleh administrasi kesiswaan. Pada administrasi kesiswaan ini hanya berfokus untuk mendisiplinkan siswa agar proses belajar mengajar yang dilakukan di dalam sekolah itu dapat dilakukan secara efektif dan juga efisien, dan tujuan yang telah direncanakan oleh sekolah itu dapat terwujud. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup dari administrasi kesiswaan. Ruang lingkup administrasi kesiswaan itu ada 6. Yang pertama itu ada penerimaan peserta didik, yang kedua ada kebijakan penerimaan peserta didik, yang ketiga ada sistem penerimaan peserta didik, yang keempat ada kriteria penerimaan peserta didik, yang kelima itu pencatatan peserta didik, dan yang terakhir yang keenam itu tata tertib peserta didik. Yang pertama yaitu ada penerimaan peserta didik. Penerimaan peserta didik baru itu adalah kegiatan yang dilakukan dengan mengadakan seleksi calon siswa. Kegiatan penerimaan peserta didik baru atau PPDB itu biasanya diawasi oleh panitia dari PPDB yang telah dibentuk oleh sekolah. Setelah mendaftar dan diterima, siswa itu melakukan orientasi atau sering yang disebut dengan MPLS ataupun Matsama yang dilakukan agar siswa itu siap secara fisik, psikologis, dan emosional untuk bersekolah. Yang kedua itu kebijakan penerimaan peserta didik. Kebijakan penerimaan peserta didik baru itu memuat informasi tentang sejumlah siswa yang dapat diterima sekolah tersebut sesuai dengan kondisi sekolah. Dalam kegiatan penerimaan peserta didik baru itu terdapat kebijakan yang menjadi landasan dalam pelaksanaannya. Kebijakan tersebut itu salah satunya yaitu kebijakan operasional. Jadi kebijakan operasional ini itu peserta didik itu berisi aturan mengenai jumlah siswa yang dapat diterima di sekolah tersebut, sistem pendaftaran, seleksi calon siswa, waktu penerimaan, sistem evaluasi dalam penerimaan, personal yang terlibat dalam pendaftaran dan penerimaan peserta didik baru. Ruang lingkup yang ketiga yaitu ada sistem penerimaan peserta didik. Dalam sistem penerimaan peserta didik baru itu terdapat 2 jenis sistem penerimaan. Yang pertama itu sistem promosi dan yang kedua itu sistem seleksi. Sistem promosi itu adalah sistem penerimaan yang tidak menggunakan seleksi saat menerima siswa baru. Hal ini itu dilakukan agar setiap calon siswa yang mendaftar itu dapat diterima di sekolah tersebut. Yang kedua itu sistem seleksi. Sistem seleksi adalah sistem penerimaan yang menggunakan penyaringan atau pemilihan siswa yang mendaftar. Nah, pada sistem seleksi ini itu ada 3 jenis proses seleksi. Yang pertama itu ada seleksi melalui DANEM. Dalam jenis proses seleksi ini tuh sekolah itu lebih dulu menentukan siswa mana yang memiliki kapasitas untuk diterima. Jadi ketika calon siswa itu memenuhi
memenuhi keperingkatan yang ditetapkan oleh sekolah dan dinyatakan memenuhi syarat melalui DANEM itu, maka calon siswa tersebut dianggap lolos menjadi siswa baru di sekolah tersebut. Jenis yang kedua yaitu ada seleksi melalui minat dan pencarian bakat atau MPDK. Dalam jenis seleksi ini tuh mengacu pada penelusuran prestasi yang telah dicapai ataupun diterima dari siswa yang mendaftar tersebut, yang dapat dilihat dari memeriksa nilai rapot atau penghargaan dalam bentuk piagam. Jenis seleksi yang ketiga yaitu ada seleksi berdasarkan hasil ujian masuk. Jadi pada seleksi ini itu calon siswa itu diharuskan untuk memenuhi atau melalui seleksi ujian untuk mendaftar masuk ke sekolah atau lembaga pendidikan yang dituju. Kemudian ruang lingkup yang keempat itu ada kriteria penerimaan peserta didik. Kriteria penerimaan peserta didik ini merupakan standar yang menentukan apakah calon siswa itu diterima atau tidak. Nah, dalam kriteria penerimaan peserta didik ini ada 3 jenis kriteria. Yang pertama itu kriteria kapasitas sekolah. Jadi kriteria ini itu merujuk pada jumlah maksimal siswa yang dapat diterima oleh sekolah tersebut dalam suatu tahun ajaran baru. Yang kedua ada kriteria referensi norma. Kriteria ini itu suatu sekolah itu dapat memiliki kebijakan untuk menentukan kapasitas siswa yang akan diterima, agar sekolah itu tidak mendapatkan kelebihan siswa yang ditakutkan itu akan mengorbankan kualitas dari pendidikan siswa. Kriteria yang ketiga yaitu kriteria standar patokan. Jadi kriteria ini itu merupakan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya oleh sekolah yang bersangkutan. Kemudian ruang lingkup yang kelima itu ada pencatatan peserta didik. Jadi setelah melalui proses seleksi penerimaan, siswa yang dinyatakan lolos itu harus dicatat sebagai siswa baru di sekolah tersebut. Pencatatan yang dimaksud itu antara lain ada buku induk atau buku pokok, kemudian yang kedua buku kleper, yang ketiga buku presensi kelas, yang keempat buku catatan bimbingan dan penyuluhan, yang kelima buku catatan prestasi belajar siswa, yang keenam ada buku raport, dan yang ketujuh itu ada buku mutasi. Kemudian ruang lingkup yang terakhir yaitu ada tata tertib peserta didik. Jadi pada tata tertib peserta didik ini itu memuat aturan-aturan yang menyatakan boleh atau tidak boleh, layak atau tidak layak, dan benar atau tidak benar untuk ditaati oleh peserta didik dan mengandung hukuman sebagai konsekuensi jika dilanggar oleh peserta didik. Baik, di sini saya Zulatul Zakiah. Saya akan menjelaskan tentang tujuan administrasi kesiswaan dan juga peran dari administrasi kesiswaan. Nah, tujuan dari administrasi kesiswaan itu adalah untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik dari mereka mulai masuk sekolah hingga mereka lulus nanti. Nah, pengaturan kegiatan belajar mengajar itu meliputi kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Nah, nanti itu tujuannya itu untuk memberikan kontribusi bagi pencapaian visi misi dan tujuan sekolah itu, sehingga tujuan pendidikan itu akan terpenuhi dan terlaksana dengan sempurna. Nah, jadi administrasi kesiswaan itu bertujuan untuk mengatur dan mengelola berbagai aktivitas dan kegiatan peserta didik di dalam proses pembelajaran, sehingga lembaga pendidikan itu bisa berjalan dengan tertib, lancar, teratur, dan juga tujuan pendidikan itu nantinya akan tercapai. Nah, administrasi kesiswaan itu merencanakan seluruh proses kegiatan siswa sehingga membantu memenuhi dan menunjang kebutuhan peserta didik nantinya. Nah, di dalam jurnal yang ditulis oleh Muhammad Yasir ada 4 poin utama dari administrasi kesiswaan. Yang pertama adalah mencatat siswa dari saat mereka diterima hingga mereka meninggalkan sekolah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Hal itu tuh untuk memastikan bahwa mereka itu telah menyelesaikan pendidikan mereka. Selain itu, administrasi kesiswaan itu membantu proses pembelajaran itu berjalan lancar, teratur, dan juga proses ini tuh akan mencapai tujuan pendidikan itu atau tidak. Kemudian juga administrasi kesiswaan itu berperan untuk mengatur
mengetahui jumlah kualitas siswa yang ada. Selain itu juga memetakan asal-usul siswa, baik dari daerah asal maupun sekolah mereka sebelumnya, serta penyebaran lulusan siswa setelah lulus nantinya. Selain itu juga dapat membuat lingkungan pembelajaran yang nyaman dan didukung dengan tata tertib yang jelas untuk siswa nantinya. Nah, sehingga jika semua poin-poin itu terpenuhi, maka tujuan dari administrasi kesiswaan itu akan berperan penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang efektif, mendukung dan menyelaraskan dengan tujuan utama dari pendidikan itu sendiri. Materi yang selanjutnya itu mengenai instrumen administrasi kesiswaan. Jadi, instrumen administrasi kesiswaan itu merupakan alat atau sarana yang digunakan dalam sebuah administrasi atau pengelolaan sistem pendidikan. Instrumen ini digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, serta mengorganisasi data dan informasi terkait administrasi pendidikan. Instrumen administrasi kesiswaan dapat berupa manual dan juga elektronik. Dan instrumen yang berupa catatan tentang data siswa di sekolah dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ada catatan data siswa untuk sekolah yang biasanya meliputi buku induk, buku kleper, catatan tata tertib sekolah. Dan selanjutnya itu ada catatan siswa untuk masing-masing kelas, yaitu biasanya buku kelas yang merupakan cuplikan dari buku induk, buku presensi kelas, dan juga buku catatan bimbingan dan konseling. Buku catatan prestasi murid yang meliputi buku daftar nilai, buku raport, dan buku mutasi. Untuk mempermudah jalannya administrasi kesiswaan, maka perlu ditunjang oleh berbagai instrumen atau alat kelengkapan yang diperlukan. Instrumen biasanya dapat berupa buku-buku, format-format yang digunakan untuk merekam semua data dan informasi yang berkenaan dengan siswa. Dan selanjutnya, instrumen tersebut diantaranya berupa yang pertama, buku induk, merupakan buku yang di dalamnya berisi informasi yang lengkap mengenai keadaan siswa. Informasi ini berupa identitas pribadi siswa dan terkait nilai-nilai hasil belajar yang diperoleh oleh siswa selama belajar di sekolah yang bersangkutan. Yang kedua itu ada buku kleper, yaitu buku yang berisi data murid yang penting-penting yang digunakan untuk memudahkan mencari data murid. Dan yang ketiga itu ada buku atau daftar hadir keadaan siswa. Buku ini menggambarkan keadaan jumlah keseluruhan siswa di sekolah. Dan yang keempat itu ada daftar hadir siswa yang dibuat untuk mengendalikan keaktifan siswa untuk dalam mengikuti kegiatan di sekolah. Dan yang kelima itu ada file penyimpanan berkas siswa. Biasanya berkas-berkas ini yang sifatnya terlepas-lepas maka perlu diarsipkan dengan baik oleh sekolah. Misalnya seperti fotokopi STTB, akte kelahiran, surat keterangan pindah, dan lain sebagainya. Yang keenam itu ada formulir atau kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi tertentu yang ada dalam sekolah. Yang ketujuh itu ada perangkat lunak yang digunakan dalam pengelolaan data dan proses administrasi, termasuk dalamnya adalah perangkat lunak manajemen siswa, sistem informasi sekolah atau sistem kepegawaian untuk pendidikan. Dan selanjutnya itu ada prosedur pedoman atau prosedur administrasi pendidikan, memberikan arahan tentang tata cara dan langkah-langkah yang harus diikuti dalam melaksanakan administrasi pendidikan. Ini meliputi prosedur penerimaan siswa baru atau pengaturan jadwal dan lain-lain. Yang selanjutnya itu ada laporan dan dokumentasi. Laporan dan dokumentasi pendidikan digunakan untuk merekam, menyimpan, dan juga menyampaikan informasi yang diperlukan.
Secara garis besar, GVMS mengelompokkan administrasi kesiswaan kepada 3 bidang, yaitu ada yang pertama ada pupil inventory. Pupil inventory ini adalah berupa daftar yang menggambarkan data siswa yang akan memasuki suatu lembaga pendidikan atau sekolah. Yang kedua itu ada pupil accounting. Pupil accounting itu merupakan penyusunan keterangan-keterangan mengenai tingkah laku siswa selama bersekolah. Keterangan-keterangan ini biasanya berupa masalah-masalah siswa yang tidak masuk belajar ke sekolah atau siswa yang tidak mengikuti pelajaran di sekolah, siswa yang sering terlambat masuk kelas, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada pupil personal service. Pupil personal service ini merupakan semua layanan dan seluruh usaha-usaha yang dilakukan oleh sekolah untuk kemajuan siswa atau murid. Layanan dan usaha yang dimaksud adalah berupa bimbingan dan konseling terhadap siswa atau murid yang membutuhkannya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kegiatan administrasi kesiswaan ataupun administrasi sekolah. Nah, administrasi sekolah memiliki kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di luar maupun di dalam kelas. Adapun kegiatan yang dilaksanakan di luar kelas meliputi penerimaan siswa baru atau pindahan dari sekolah lain, lalu pendistribusian perlengkapan dan kelengkapan siswa, pembagian kartu anggota OSIS dengan peraturan yang harus dipahami dan dilaksanakan, dan pembinaan serta peserta didik atau bimbingan dan konseling, serta kesejahteraan baik fisik peserta maupun spiritual. Sedangkan kegiatan administrasi sekolah yang dilaksanakan di dalam kelas meliputi pengelolaan siswa untuk menciptakan kelas yang kondusif yang digunakan untuk pembelajaran, interaksi yang baik antara guru dan siswa, perhatian terhadap pembelajaran, pemberian remedial jika diperlukan, prestasi yang perlu diperhatikan, tata tertib kelas untuk menunjang pembelajaran, kesesuaian jadwal pembelajaran, pembentukan pengurus kelas, dan pengadaan fasilitas kelas untuk menunjang proses pendidikan. Adapun penjelasan cakupan kegiatan dalam administrasi kesiswaan meliputi yaitu yang pertama ada pengelolaan penerimaan siswa baru. Nah, dalam kegiatan ini harus direncanakan dengan baik agar nantinya kegiatan berjalan sesuai yang diharapkan. Pemilihan waktu untuk melaksanakan kegiatan ini perlu diperhatikan agar tidak dibarengi dengan libur sekolah. Kegiatan ini juga selalu dikelola dan dilaksanakan oleh panitia penerimaan siswa baru yang dibentuk dengan musyawarah, di mana kepala sekolah akan menunjuk beberapa pendidik dan guru agar dapat bertanggung jawab terhadap tugas tersebut. Dalam kegiatan penerimaan siswa baru, sekolah akan menentukan persyaratan pendaftaran kepada siswa baru. Biasanya bersifat formal seperti maksimal umur siswa, jatah siswa yang diterima, latar belakang atau pengalaman siswa berupa prestasi siswa, pengalaman lomba, dan organisasi yang pernah diikuti oleh siswa tersebut. Keadaan fisik atau psikis siswa, status tertentu, sosial, perkawinan, kewarganegaraan, dan lain sebagainya, serta persyaratan administratif biasanya mengenai keuangan. Nah, kegiatan yang kedua yaitu ada pengelolaan pelayanan bimbingan penyuluhan. Bimbingan merupakan suatu proses bantuan yang diberikan oleh seseorang yang lebih ahli kepada siswa dengan melihat kenyataan dan kemungkinan tentang adanya kesulitan yang dihadapi oleh siswa untuk meningkatkan perkembangan yang optimal, sehingga siswa dapat mengarahkan diri serta bertindak sesuai dengan tuntutan dan situasi lingkungan di sekitarnya, baik itu lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Layanan bimbingan penyuluhan memiliki ruang lingkup yang terdiri dari 2 kategori, yaitu pelayanan yang berkaitan dengan siswa dan pelayanan yang berkaitan dengan guru dan sekolah.
Hal yang ingin dicapai dari layanan bimbingan penyuluhan meliputi bimbingan belajar yang dilakukan pada saat guru memberikan pembelajaran dan bimbingan pribadi yang biasanya berkaitan dengan keadaan siswa jika mereka mengalami masalah di sekolah dan kegiatan pencatatan prestasi siswa. Nah, yang ketiga yaitu kegiatan ketiga yaitu ada pengelolaan data tentang siswa. Kegiatan administrasi kesiswaan yang lain yaitu pengelolaan data tentang siswa. Di dalam kegiatan ini ada 3 macam data yang diperlukan, antara lain yaitu yang pertama ada data tentang identitas siswa, yaitu berisi nama lengkap siswa, jenis kelamin, agama, alamat tempat tinggal, dan lain sebagainya. Nah, data yang kedua yaitu data tentang hasil belajar siswa yang berisi tentang program dan mata pelajaran, kelas, tahun, nilai tiap mata pelajaran, keterangan naik atau tidak naik, ataupun lulus atau tidak lulus. Nah, data yang ketiga yaitu ada data tentang kehadiran siswa, berisi bulan, tahun, tanggal, kelas, jumlah siswa dalam satu kelas, nama siswa, dan jumlah yang hadir dalam setiap pertemuan di kelas. Nah, kegiatan yang keempat yaitu ada pengelolaan kelas. Tujuan diadakannya pengelolaan kelas ini yang dilakukan oleh para guru dan staf sekolah agar mereka mampu menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar mengajar yang optimal. Pengelolaan kelas umumnya mengatur warga sekolah dan perilaku mereka, mengatur tata letak ruangan atau benda-benda agar siswa menjadi lebih mudah dan berkonsentrasi dalam proses pembelajaran. Contoh dari pengelolaan kelas, misalnya guru menegur siswa yang ribut di kelas ketika kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Lalu guru dan siswa bekerja sama dalam menata ruang agar para siswa memiliki perasaan senang dan semangat untuk belajar di kelas. Nah, yang terakhir atau kegiatan terakhir yaitu ada pengelolaan organisasi siswa intrasekolah atau biasa disebut dengan OSIS. Nah, kegiatan ini merupakan organisasi yang anggotanya para siswa yang sudah dipilih dengan melakukan seleksi guna melatih kepemimpinan siswa dan memberikan wahana bagi siswa untuk unjuk dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang telah disetujui oleh kepala sekolah dan tenaga guru. Contoh dari kegiatan-kegiatan tersebut yaitu meliputi yang pertama ada kegiatan pengembangan pengetahuan dan kemampuan penalaran seperti penelitian, karya wisata, seminar, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu kegiatan pengembangan keterampilan berdasarkan hobi seperti PMR, pramuka, kesenian, olahraga, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu kegiatan pengembangan sikap